Pengendalian mutu dilihat dari daya tembus udara atau air permeability. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan kain yang daya tembusnya baik dan juga membutuhkan kain-kain yang daya tembus udaranya tidak baik. Nah, itu tergantung dari pemakaian ya. Contoh, pada saat kita akan membeli vacuum cleaner. Nah, di sana kain yang digunakan untuk menyaring udara kotor itu harus bisa ditembus oleh udara dengan baik, karena kalau tidak pada saat dihisap udara itu tidak akan mengalir melalui kain tersebut, jadi kotorannya tidak akan tersaring gitu. Tapi pada saat kita akan membeli jaket untuk naik motor, nah di sana kita biasanya orang akan membeli jaket windproof. Windproof itu yaitu jaket tersebut tidak bisa dilewati atau sulit dilewati oleh udara. Tujuannya agar badan kita terlindungi dari udara yang masuk. Nah, jadi tidak ada yang jelek atau tidak ada yang buruk ya, tergantung dari kegunaannya. Nah, daya tembus udara itu sendiri ya adalah kecepatan aliran udara yang menembus dua permukaan kain yang berbeda dengan luas tertentu secara tegak lurus dan terus-menerus pada tekanan dan waktu tertentu. Jadi untuk menghitung kecepatan aliran udara itu ada kain yang diuji, kemudian posisinya tegak lurus, terus ada tekanan air yang terus-menerus dihisap dengan waktu tertentu. Nah, besarnya daya tembus udara bergantung pada konstruksi benang dan kain. Semakin rapat konstruksinya, maka daya tembusnya semakin rendah, sehingga besarnya volume kain akan menentukan besarnya rongga udara. Jadi kalau volume kainnya itu kayak apa ya, kayak wall, itu kan volumenya besar. Nah, rongga udaranya juga akan besar gitu. Susunan kain itu kan terdiri dari benang juga terdiri dari serat. Jika kita bayangkan ya, kita melihat ke dalam kain, di situ kan ada rajutan, ada weaving atau tenunan. Nah, di situ kan ada ruang-ruang. Jadi dalam kain itu ada ruang udara kita sebut. Jumlah, ukuran, dan distribusi dari ruang tersebut sangat mempengaruhi sifat-sifat kain, seperti kehangatan, perlindungan terhadap angin dan hujan, serta efisiensi penyaringan dari kain-kain untuk keperluan industri. Jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jika kita ingin hangat, berarti ruang-ruang udaranya harus banyak, seperti kita kalau membeli bahan fleece. Nah, di dalam fleece itu biasanya ada rongga-rongga udara, kita dengan cara menggaruknya. Wol juga ya, makanya kenapa wol itu jika kita pakai hangat, atau misalkan pakaian dengan rajutan yang tebal itu pasti hangat ya. Tapi kalau misalkan kita ingin membeli jas hujan, berarti harus tahan angin dan air gitu. Tapi beda lagi kalau kita ingin membeli kain untuk mengganti vacuum cleaner kita yang rusak, yang sudah usang si penyaringnya, berarti kain tersebut harus gampang ditembus udara. Meskipun jumlah ruangan udara dari dua macam kain sama,
Tetapi mungkin saja kain yang satu lebih sukar dilalui udara daripada yang lain. Nah, biasanya jika yang satu di coating, nah ada kata-kata coating, itu rongga-rongganya ditutup. Jadi walaupun jumlah ruangannya sama, tapi kalau kita coating dengan lapisan windproof misalkan atau waterproof, nah maka udara akan susah untuk masuk. Ada dua istilah yang dipakai yang berhubungan dengan ruang udara pada kain. Yang pertama adalah daya tembus udara atau air permeability, dan yang kedua adalah rongga udara atau air porosity. Nah, daya tembus udara yaitu laju aliran udara yang melewati suatu kain di mana tekanan pada kedua permukaan kain berbeda. Nah, di sini ada daya tembus udara, yaitu untuk menyatakan berapa volume udara yang dapat melalui kain pada suatu satuan luas tertentu dengan tekanan tertentu. Ya, jadi ada udara, dihitung berapa banyaknya. Nah, yang dapat melalui kain dengan luas tertentu ditekan dengan tekanan tertentu. Ya, satuannya adalah cm kubik per detik per cm persegi per 1 cm tekanan air. Kemudian ada ketahanan terhadap udara atau air resistance. Itu untuk menyatakan berapa lama waktu tiap volume udara tertentu dapat melalui kain tiap satuan luas tertentu pada tekanan udara tertentu. Nah, kalau ini waktunya ya. Yang digunakan dengan volume udara tertentu dilalukan pada satuan luas tertentu dengan tekanan tertentu. Nah, kalau tadi air permeability itu volume udaranya, kalau ketahanan terhadap udara itu waktunya. Nah, yang kedua adalah rongga udara atau air porosity, di mana air porosity adalah menyatakan berapa persentase volume udara dalam kain terhadap volume keseluruhan kain tersebut. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur daya tembus udara kain adalah alat dengan nama Eliasson Inclined Draft Gauge, di mana pada alat ini bagian-bagian penting di dalamnya ada beberapa, ya, seperti satu alat tabung yang berbentuk seperti tabung, yang salah satu ujungnya terdapat klem pemegang contoh kain yang diuji dengan luas tertentu. Nanti kita lihat bagaimana alatnya ini sehingga terbayang bagaimana bentuknya dan cara pengerjaannya. Kemudian di dalam alat ini ada juga cincin klem dengan beberapa ukuran yang disesuaikan dengan tebal kain yang diuji. Kemudian ada kipas penghisap udara. Jadi di sisi sebelah kiri itu ada, di sisi sebelah kiri tabung ya, itu ada alat pemegang klem dengan cincin klemnya. Kemudian di sebelah kanan ada alat penghisap udara. Gitu, nanti kecepatan penghisap udara dapat diatur dengan alat yang disebut rheostat. Bagian yang terpenting keempat yaitu ada sekat berlubang. Nah, nanti di tengah tabung diberi sekat, jadi kain, kemudian di tengahnya ada tabung sekat, paling kanan atau ujung kanan itu ada kipas. Nah, di mana besar lubang diatur dengan menggunakan mulut orifice. Nah, ada 8 ukuran orifice yang biasa digunakan, dari ukuran 2 mili sampai 16 mili ya diameter lubangnya. Ini disesuaikan dengan besar kecilnya daya tembus udara dari kain yang diuji. Nanti saya akan memberikan sebuah tabel diameter orifice dengan hasil daya tembus yang diberikan. Selain alat-alat penting yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di alat ini juga dilengkapi dengan 2 buah manometer, yaitu yang pertama adalah manometer tegak
atau disebut manometer air, dan yang kedua adalah incline manometer atau manometer minyak. Nah, manometer tegak atau manometer air ini berupa pipa gelas yang diberi skala 2 sampai 15 inci. Sisi atas dari manometer itu dihubungkan melalui pipa karet atau pipa plastik di ruang tabung dekat kipas. Sedangkan sisi bawah dari manometer dihubungkan ke reservoir berisi air. Bagian atas reservoir yang berisi udara dihubungkan dengan ruang tabung yang dekat dengan klem contoh, sehingga di dalam keadaan seimbang tekanan udara di ruang ini sama dengan tekanan udara di dalam reservoir tersebut. Nah, kemudian ada incline manometer atau manometer minyak yang ada di bawah ya. Nanti ada yang tegak, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, manometer minyak ini juga berupa pipa gelas yang diberi skala. Pada ujung atas dihubungkan dengan ruang udara pada reservoir berisi air, sedangkan bagian bawah dihubungkan dengan reservoir berisi minyak. Ruang udara dari reservoir minyak tersebut dihubungkan dengan udara keluar. Tinggi rendahnya minyak menunjukkan besarnya tekanan udara yang melalui kain dan dapat dilihat pada skala. Hasil pengujian dilihat pada skala manometer air. Pembacaan tersebut dilakukan setelah keseimbangan dicapai, yaitu apabila skala manometer tetap menunjukkan skala 5. Di gambar ini kita bisa melihat sebuah alat seperti tabung. Di sisi kiri ada manometernya yang berdiri tegak, kemudian di sisi kanan itu ada kipas penghisap ya, namanya air permeability tester. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi ada 6 alat yang penting. Pertama itu adalah yang ada gambar kain, itu paling sebelah kiri itu ada kain uji. Nah, kain uji itu dipegang oleh sebuah klem ya, sebuah klem. Besarnya itu bisa disesuaikan dengan tebal tipisnya kain ya. Kemudian ada manometer air, itu seperti termometer yang berdiri tegak, itu manometer air. Dia dihubungkan dengan manometer minyak dan mesin ya. Kemudian seperti tabung yang horizontal tuh tiduran itu, ada silindernya, ada silinder stainless ya. Di ujung sebelah kirinya ada kain uji. Kemudian di tabung tersebut ada sebuah ruang. Nah, ruang ini bisa dibuka tutup. Nah, dituliskan tempat mengganti orifice. Nah, itu tuh ada kelihatan ya, sebuah klep yang bisa dibuka tutup. Nanti orifice-nya ditukar di situ. Kemudian yang sebelah kanan adalah kipas penghisap. Itu untuk menghisap air. Air atau udara maksudnya. Sehingga udara akan melalui kain yang diuji yang sebelah kiri. Gitu. Setelah kita mempelajari dan melihat alat dan bagian-bagian pentingnya, nah kita masuk ke pengujian daya tembus udara, bertujuan untuk mengetahui berapa banyak volume udara dalam sentimeter kubik yang mengalir per satuan waktu detik melalui luas lingkaran kain tertentu dalam sentimeter pada perbedaan tekanan udara tertentu pada permukaan kain. Kalau misalkan masih bingung nih, permukaan kain ini maksudnya satu kain. Kalau misalkan kita membayangkan sebuah karpet misalkan, itu ada permukaan muka dan permukaan belakang. Nah, itu yang dimaksud dengan permukaan kain. Jadi satu aja kainnya ya. Metode pengujian yang akan kita bahas adalah
metode pengujian dengan SNI 7648/2010. Cara uji daya tembus udara pada kain atau air permeability test dengan manometer. Peralatan yang diperlukan adalah alat uji daya tembus udara air permeability tester yang mana dilengkapi dengan satu, pemegang contoh uji dengan luas lubang tertentu, itu tadi yang memegang kain. Kemudian kipas penghisap untuk mengalirkan udara, kemudian manometer air atau manometer tegak, kemudian manometer minyak. Nah, tinggi rendahnya minyak pada alat ini menunjukkan besarnya tekanan udara yang melalui contoh kain. Jadi semakin tinggi tekanan udara, minyak itu akan naik skalanya. Kemudian pengatur besarnya tekanan udara yang melalui contoh uji atau rheostat. Nah, itu pengatur besarnya tekanan udara itu membuat anginnya besar atau kecil, ya, membesar atau mengecil. Kemudian ada penjepit sebagai penjepit contoh uji yang dilengkapi cincin penjepit. Yang terakhir adalah orifice. Nah, orifice ini dipilih sesuai dengan kapasitas daya tembus udara. Nanti saya terangkan ada 8 macam orifice yang bisa dipilih dengan nilai daya tembusnya ya. Kita masuk ke cara pengujian. Pertama, contoh uji dikondisikan sampai mencapai kondisi yang stabil. Kemudian buka klem pemegang contoh kain uji pada tabung tadi, pasangkan kain contoh pada klem tersebut dan pasang cincin klem pada kain contoh uji yang ada di atas klem tersebut sehingga kain menjadi tegang dan kencang. Nah, pastikan klem tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap tekanan terhadap hasil ya, karena pada saat kita menghisap udara, pastikan klem, sisi-sisi klem itu tidak memasukkan udara. Jadi pastikan udara itu hanya dari kain yang akan diuji, sisi-sisinya itu tidak tembus angin ya. Tutup klem pemegang kain pada tabung. Nah, kemudian setelah siap, tekan tombol kipas penyedot hingga manometer air dan minyak akan bergerak. Bila gerakan kecepatan keduanya tidak sama, maka orifice harus diganti dengan diameter lubang yang sesuai. Jadi jika skala penunjuk ya pada manometer air dan manometer minyak itu bergeraknya tidak sama, nah berarti orifice harus diganti. Jadi kita coba satu persatu sampai pergerakannya itu cenderung sama. Nah, orifice ini mempunyai beberapa ukuran atau diameter lubang, yaitu ada 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, dan 16 ya. Nanti kemudian langkah ketujuh, setelah dirasa tepat, lakukan pengujian dari awal. Nyalakan kipas penghisap ya. Atur rheostat agar tekanan udara sesuai dengan tekanan 12,7 mm dengan indikator baca pada manometer minyak menunjukkan skala 5 inci. Nah, apabila manometer minyak telah mencapai skala 5 inci dengan stabil, jadi sudah mencapai 5 inci terus stabil, kita baru bisa membaca skala yang ditunjukkan oleh manometer airnya. Nah, ini yang kita catat. Jadi pembacaan manometer yang baik antara 2-15 inci. Dan kemudian lakukan pengujian pada 3 tempat yang berbeda dari kain. Dari pengujian tadi kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah ukuran orifice yang digunakan. Jadi
lubang orifice tadi kan dicoba satu-satu, mana ukuran lubang yang sesuai hingga manometer minyak menunjuk hingga kecepatan manometer air dan manometer minyak bergeraknya seimbang ya tadi. Nah, dari ukuran orifice yang digunakan kita bisa mendapatkan nilai maksimum atau H besar dan nilai atau harga minimum H kecil. Nah, H dan H kecil, harga maksimum dan harga minimum didapat dari ukuran orifice yang digunakan tadi. Nah, ukuran orifice dan harga daya tembus udara pada kain adalah sebagai berikut ya. Di sini ada tabel ukuran orifice dan harga daya tembus udara pada kain. Nah, ada kolom pertama yaitu diameter orifice dalam milimeter, itu yang sudah saya sebutkan ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 dan 16. Di mana diameter tersebut memberikan daya tembus udara minimalnya tertera pada kolom kedua dan maksimalnya tertera di kolom ketiga. Ini nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian kita bisa mendapat harga manometer airnya. Harga manometer air ini diambil dari hasil pembacaan yang ditunjukkan oleh manometer air jika manometer minyak telah mencapai skala 5 inci. Pembacaan manometer yang baik antara 2-15 inci gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kita bisa mendapatkan harga rata-rata manometer airnya. Nah, nanti kita sama-sama mencoba menghitung nilainya apakah baik atau tidak. Yang terakhir adalah hasil perhitungan yang bisa kita dapat dari daya tembus udara tes tersebut. Di sini kita bisa melihat contoh hasil pengujian. Di sini ada nilai manometer air ya, ada tabel. Tabel di kolom pertama menunjukkan banyaknya contoh uji, ada 3 contoh uji. Kemudian masing-masing memberikan nilai sebagai berikut. Contoh uji 1 9,2, contoh uji 2 8,7, contoh uji 3 8,1, sehingga rata-ratanya adalah 8,67. Selain nilai manometer air, juga kita bisa mendapatkan ukuran orifice yang digunakan dalam pengetesan. Nah, misalkan ukuran orifice yang digunakan adalah orifice nomor 8, sehingga didapat harga maksimum atau H 197 dan harga minimumnya atau H kecil adalah 72 ya. Rumus dari daya tembus udara atau X yaitu H ditambah harga rata-rata manometer air dikurangi 2 dibagi 15 dikurangi 2 dikali harga maksimum dikurangi harga minimum dikali 0,508, satuannya cm kubik per detik per cm persegi. Maka akan dihasilkan H adalah 72 ditambah harga rata-rata manometer air tadi itu 8,67 dikurangi 2 dibagi 15,2 dikali H besarnya 197 dikurangi H kecil 72 dikali 0,508, dihasilkan 72 ditambah 64,13 atau sebesar 136,13 ya. Baik, untuk pengujian kekuatan daya tembus udara pada kain cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh diajukan setelah ini. Terima kasih.